Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat siang. Apa kabar semua? Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan terambil, kita baca terlebih dahulu dari Injil Lukas pasalnya yang 16. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 berkata demikian, 2, 3. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita pada hari ini, setia dalam perkara kecil. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai pekerjaan, mempunyai tugas, mempunyai peran, mempunyai semua jabatan atau posisi di dalam apa yang dipercayakan terhadap dirinya masing-masing. Entah itu di kantor atau di instansi, di pabrik atau di mana, maupun juga di dalam gereja. Kita mempunyai tugas, kita mempunyai peran masing-masing. Dan setiap tugas yang kita punya, setiap tugas yang kita dapatkan, kita diperlukan untuk memiliki ketekunan sebagai orang yang menerima tugas atau tanggung jawab itu. Kalau kita enggak tekun, maka kita akan membiarkan berlalu begitu saja tugas kita. Hanya sebagai fungsi, hanya sebagai peran, hanya sebagai jabatan yang ada di pundak. Tetapi kita tidak melakukannya dengan tekun. Dibutuhkan juga yang namanya disiplin di dalam kita mengerjakan tugas. Dibutuhkan juga satu upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari peran kita itu. Dari hari pertama, bulan pertama, kedua dan seterusnya. Kita tidak mau pada posisi yang sama begitu saja. Kita menginginkan atau orang juga yang memberi tugas itu diharapkan kita bisa meningkatkan mutu. Dari jenjang waktu yang kita lewati ada nilai yang kita dapatkan, yang kita beri lebih maju dari sebelumnya. Diperlukan juga kesabaran dari setiap kita di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan itu dengan penuh kesabaran. Itu sebagai bagian daripada respon kita terhadap pekerjaan atau tugas tanggung jawab yang kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki kemampuan atau skill di dalam kita mengelola hasil yang kita peroleh dari yang kita kerjakan. Banyak orang gagal di dalam apa yang mereka sudah dapatkan, lalu mereka tidak bisa mengelola dengan baik. Mereka sudah dapatkan hasil yang maksimal, tetapi mereka tidak pergunakan dengan bijak. Mereka tidak pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya habis begitu saja. Terlewat begitu saja. Tidak ada sesuatu faedah. Tidak ada sesuatu makna yang berarti baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi banyak orang, bagi gereja, bagi rumah Tuhan. Tuhan menghendaki kita mempunyai keunggulan untuk ini. Mengapa kita bekerja? Untuk menghasilkan. Mengapa kita berkarya? Untuk menghasilkan. Lalu juga Tuhan memberi kita hikmat untuk dimampukan mengelola dari hasil yang kita dapatkan. Dan yang tidak kalah penting, kita juga diharapkan yang namanya kita memiliki kesetiaan. Apa? Kesetiaan. Seperti tema kita pada siang ini, setia dalam perkara kecil. Kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab. Baik di dalam pelayanan gereja, di dalam tugas kita di sekuler, di pekerjaan, atau dalam tanggung jawab apapun. Sangat diperlukan yang namanya
tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Umumnya Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa ketika ada tanggung jawab besar, ada tugas yang besar, maka dibutuhkan juga yang namanya fokus atau pengorbanan, effort yang begitu luar biasa besar juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan atau orang mendapatkan tanggung jawab kecil, maka tugas itu hanya diberikan fokus atau pengorbanan yang kecil pula. Tetapi tidak demikian di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau melihat Bapak Ibu ada satu buku Spiritual Kristen dan Apologetika Kristen yang ditulis oleh Pendeta Rahmiati Tanujaya almarhum. Dalam salah satu halaman bukunya itu dia tulis anak Tuhan yang tahu diri dan anak Tuhan yang tidak tahu diri. Ada perbandingan bagaimana menjadi anak Tuhan yang tahu diri dan bagaimana menjadi anak Tuhan yang tidak tahu diri. Tentu yang dimaksudkan bagaimana orang Kristen sadar bagaimana dia menjadi anak Tuhan yang tahu diri. Sebab penebusan di dalam Kristus Yesus telah dianugerahkan kepada kita, kepada seseorang, dan telah mengubah statusnya Bapak Ibu Saudaraku menjadi anak Tuhan dan menjadi orang kudus di hadapan Allah. Maka bertolak dari perspektif buku ini, saya mau mencoba membawa kita dari membahas tema ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu setia dalam hal kecil? Apa itu setia dalam perkara kecil? Maka setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, semua kita yang ada pada hari ini, kita harus memiliki yang namanya sense of thankfulness atau memiliki rasa syukur. Sebagai seorang percaya, kita harus memiliki sense of thankfulness ini, di mana kita dapat menunjukkannya, dapat mewujudkannya di dalam pikiran kita, di dalam sikap kita, dan di dalam perbuatan kita. Seorang yang penuh syukur adalah seorang yang sadar bahwa dirinya telah ditebus. Seorang yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Seorang yang sadar bahwa kehidupannya adalah sebuah anugerah yang begitu mahal, yang dibayar dengan darah dan dengan kematian di atas kayu salib. Seorang pribadi ada di sana mati menggantikan diri saya dan saudara. Kesadaran ini akan menggiring kita memiliki perasaan seperti apa kita memiliki rasa syukur dalam hal apa yang Allah percayakan kepada kita. Kita akan memiliki respon yang begitu luar biasa di dalam menyikapi apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pekerjaan, pelayanan, keluarga, talenta, dan banyak hal. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hari ini Allah mau menggiring kita bagaimana kita mau tetap setia. Meskipun itu di dalam hal yang kecil Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita sadar bahwa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Melalui penebusannya. Dia bayar dengan darahnya yang mahal. Maka kita memahami esensi kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan. Kita akan sadar bahwa kita akan berjuang memberi yang terbaik bagi Allah yang mulia. Kita tidak lagi mau main-main dengan kehidupan ini. Kita tidak mau lagi mengentengkan, menganggap remeh semua keadaan dalam hidup ini. Sebab kita sadar ada satu pribadi yang telah membayar lunas tentang kehidupanku. Dan hari ini aku berkomitmen melalui rasa syukurku mau memberi yang terbaik. Sense of thankfulness, rasa syukur. Yang kedua adalah kita memiliki peralihan hidup. Kita dari ke diri saya sendiri.
Dari aku, dari egoku. Sekarang tujuan hidup kita adalah bagi Kristus. Kesadaran ini akan membawa kita mengetahui apa fokus hidup kita. Apa tujuan kita. Mengapa aku hidup. Mengapa aku ke gereja. Mengapa aku melayani. Mengapa aku bekerja. Mengapa aku mengambil tugas ini. Semuanya adalah kita bawa dalam keadaan hidup kita. Bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Melainkan untuk Kristus. Rasul Paulus berkata, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada satu dorongan, ada satu power yang berkarya di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kita kerjakan bagi dan untuk kemuliaan Kristus saja. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, dalam sense of thankfulness, kita mau melihat bagaimana kita mau bereaksi memberi diri kita melakukan kehendak Allah. Soal setia dan tidak setia dalam perkara besar atau perkara kecil, itu sebenarnya letaknya adalah seperti apa kita memberi diri dalam merespon akan panggilan Tuhan. Merespon akan pelayanan yang Tuhan beri. Merespon akan tugas yang Tuhan titipkan. Kita harus merespon dengan positif, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita sadar bahwa kita telah ditebus, jikalau kita sadar bahwa kita fokus hidup kita bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus, maka Tuhan akan menggiring kita. Sekarang aku memberi hidupku melakukan kehendak Tuhan. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus katakan. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita mengerti tentang hidup kita, maka kita pun juga tahu bahwa kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka kita enggak boleh sembarangan dan tidak mengikuti kehendak Tuhan dengan baik. Kita harus merespon dengan sungguh-sungguh. Kita respon secara positif. Yang kedua, kita harus selalu rendah hati. Sebagai seorang hamba yang selalu memohon tuntunan, yang senantiasa menerima bimbingan dari Tuhan kita, yang memberikan kepercayaan tugas itu, pekerjaan itu, pelayanan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kita lakukannya dengan tulus. Jangan dengan terpaksa atau bermalas-malas. Ada orang menerima tugas, tetapi hanya iya saja. Tetapi akhirnya melakukannya dengan terpaksa. Tidak dengan hati yang penuh kesiapan. Atau dengan malas-malas, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu hanya sebagai jabatan yang lewat begitu saja. Yang hanya dalam bentuk periode saja. Tetapi tidak ada sesuatu faedah yang terjadi di dalam masa waktu yang Tuhan titipkan itu. Karena kita bermalas-malas. Orang seringkali gagal, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena mereka tidak pintar. Bukan juga karena mereka tidak mampu. Tetapi mereka gagal oleh karena kemalasan. Mereka berat hati untuk melakukannya. Mereka berat hati untuk mengerjakannya. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tidak ada satu impact yang bisa dicapai. Jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Jauh lebih bertumbuh dari yang sebelumnya. Oleh karena tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melihat
akan kepercayaan daripada Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita. Maka kita mau melihat seperti yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Ada perumpamaan di sana tentang seorang tuan yang memanggil 3 orang hambanya. Ketiga orang hamba ini dia bawa menghadap kepadanya. Dan dia berkata, aku akan pergi keluar kota. Aku mau titipkan hartaku kepada kamu semua. Kepada pertama dia kasih 5 talenta. Kamu terima ini dan kamu jalankan. Kepada yang kedua diberikan 2 talenta. Kamu terima ini dan kamu jalankan. Kepada yang ketiga diberi 1 talenta. Pesan yang sama kamu terima dan kamu jalankan. Tetapi di dalam mereka mengerjakan dan merespon antara 1 dan 2 berbeda dengan yang ketiga. Yang pertama menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan itu Bapak Ibu Saudara. Dia mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dia perlu berkeringat melewati segala badai, hujan dan lain sebagainya. Demi memperoleh hasil dari yang dititipkan 5 talenta itu. Begitu juga hamba yang kedua. Ketika dia menerima tanggung jawab itu. Dia berpeluh, dia memeras keringat melewati badai hujan. Dan demi memperjuangkan agar 2 talenta ini dapat bermanfaat. Menghasilkan 2 talenta juga. Tetapi Alkitab mencatat hamba yang ketiga. Dia pergi menggali tanah. Dan dia taruh di dalam lubang tanah itu. Yang 1 talenta uang tuannya itu. Dia tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia hanya terima. Lalu setelah itu dia pergi. Dia hanya menguras energi dengan menggali tanah. Lalu dia kubur itu dan dia tunggu tuannya pulang. Dia mau kembalikan. Bapak Ibu, ketika tuan ini kembali, masing-masing mereka menghadap kembali dan mereka mempertanggungjawabkan. Kita tahu bagaimana mereka. Yang Tuhan katakan, begitu baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Tetapi hamba yang ketiga, begitu terlihat, dia begitu malas. Dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga hamba ini juga, dia tidak diberikan bagian sama sekali oleh tuannya. Malahan dicampakkan. Dia dibuang. Dia memperoleh konsekuensi dari segala respon yang tidak baik yang dititipkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik itu tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang kita peroleh. Itu adalah sebenarnya sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperoleh kesempatan berkarya melalui apa yang dipercayakan itu. Dari apa yang Allah percayakan itu kita berkarya. Kita mengeksploitasi segala yang kita punya. Segala daya, skill yang kita miliki. Untuk bisa semaksimal mungkin menghasilkan, melipat gandakan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kesempatan untuk berkarya sekali untuk seumur hidup. Orang tidak akan mengulang. Orang tidak akan berkali-kali. Kesempatan untuk berkarya dalam hidup ini hanya sekali untuk seumur hidup. Karenanya lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan menyanyiakan kehidupan kita karena kita masih mengikuti kemauan ego kita. Aku punya hobi, aku punya keinginan itu, aku terima pelayanan itu tetapi tidak lakukan sepenuh hati. Ingat Bapak Ibu Saudara, pelayanan, pekerjaan Tuhan yang Dia titipkan kepada kita, disitulah kita mempunyai kesempatan
untuk berkarya, melakukan yang terbaik, menghasilkan, melipat kali gandakan dari apa yang telah dititipkan kepada kita. Sehingga tatkala kita berjumpa kembali dengan Dia Raja di atas segala raja itu, kita mempertanggungjawabkan dengan nilai yang sudah berlipat ganda dari hasil yang kita peroleh. Dari kepercayaan yang kita peroleh juga dari Tuhan, disinilah kita kesempatan untuk bagaimana kita mengimplementasikan rasa tanggung jawab kita sebagai hamba. Rasa tanggung jawab kita, integritas kita sebagai hamba bagi Tuhan kita, bagi Allah kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab itu penting bagi setiap kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu harga mati bagi seorang hamba yang sadar kepada siapa dia mengabdi. Bahkan bukan hanya keringat, bukan hanya energi atau tenaga yang dia beri. Dalam hal kesetiaan, nyawa bahkan bisa diberikan demi membuktikan bahwa sungguh-sungguh orang itu mengabdi kepada Tuhannya. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita mendapatkan tugas tanggung jawab dari Tuhan, ketika kita sadar bahwa pelayanan ini Allah titipkan kepada kita, maka kita harus berani membayar harga. Nyawa sekalipun kita siap untuk memberikannya, karena kita setia kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kita sayangkan tentang hidup ini. Tidak ada lagi yang kita risaukan, nanti bagaimana, nanti kalau hujan aku sakit, aku flu bagaimana, lalu nanti di sana enggak enak dan lain sebagainya. Bagi seorang hamba tidak memikirkan tentang kehidupannya. Seorang hamba yang dia hanya perjuangkan, melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan apa yang Allah percayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segala apa yang Allah percayakan ini, dibutuhkan yang namanya komitmen. Dibutuhkan komitmen, tekad hati, aku mau sungguh-sungguh melakukan. Di dalam komitmen itu dikandung yang namanya integritas. Suatu integritas seorang hamba yang begitu loyal, yang tidak akan bisa berpaling baik ke kiri maupun ke kanan, yang tidak akan pernah kena pengaruh dari arah manapun, yang tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh arus manapun, karena ada komitmen yang mengandung integritas. Itulah seorang hamba yang sungguh-sungguh sadar bahwa hidup ini telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita tidak akan berubah. Sekecil apapun atau besar apapun tanggung jawab kita, seperti apa sikap kita terhadap perkara yang kecil adalah merupakan cerminan seperti apa juga sikap kita terhadap perkara yang besar. Ketika kita setia dengan penuh komitmen berintegritas dalam perkara yang kecil, maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sebenarnya sebagai cerminan bahwa kita dapat juga diberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi tatkala kita tidak setia, kita terombang-ambing, kita mengabaikan, kita menganggap remeh, tanggung jawab yang kecil, maka hal yang besar, sesuatu hal yang diragukan oleh Tuhan kita untuk Dia percayakan kepada kita, resikonya besar. Maka sesungguhnya hal yang kecil ibarat kita diajar oleh Tuhan menuju pada fase
menerima tanggung jawab yang lebih besar. Perkara yang kecil, sesungguhnya Allah sedang mengajari kita. Apakah kita setia? Apakah kita telaten? Apakah kita tekun? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita penuh tanggung jawab untuk mengerjakannya? Untuk menjadi cerminan, kita akan disiapkan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karenanya kita harus menetapkan prioritas kita sebagai orang-orang yang menerima tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal. Ya, ada seorang jemaat menerima lembaran tugas pelayanan dari gembala sidang. Ini, Bu, ada pelayanan untuk bulan depannya. Ketika dibaca lembarannya, di satu lembar itu banyak daftar nama pelayan. Hanya satu bagian dia 2 minggu ke depan sebagai usher. Cuma usher, penerima tamu, kecil. Lalu pulang lembaran itu ditaruh saja di meja. Effortnya kurang. Hari demi hari sudah tertumpuk dengan barang yang lain dan terlupakan. Tiba gilirannya bertugas ternyata sudah lupa. Karena sudah tidak diingat. Biasanya kalau orang menerima tugas pelayanan akan ditempel di dinding atau di bagian mana yang sering kita akan melihatnya. Supaya kita tahu dan kita mempersiapkan diri. Dianggap biasa. Tidak ada satu reaksi yang begitu luar biasa, begitu semangat untuk merespon aku ada jadwal pelayanan. Karena dianggap kecil. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam hal komitmen mengenai pelayanan, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menetapkan prioritas kita. Sekecil apapun itu. Supaya dengan penuh tanggung jawab kita mengerjakannya. Dan kita tidak gagal dalam tugas itu. Tetapi jikalau kita menganggap itu hal yang kecil, kita tidak jadikan dia prioritas. Hal yang biasa kita taruh begitu saja. Tidak jarang akhirnya kita menemukan orang lupa, lalai, mesti diingatkan lagi. Tidak ada persiapan dan lain-lain sebagainya. Dalam hal sebagai seorang hamba, kita harus mengerti. Kita diajar oleh Tuhan seperti firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kita baca sekali lagi. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka sebagai kesimpulannya kepada kita, bukan soal besar atau kecil, bukan soal sedikit atau banyak yang kita terima dalam hal tanggung jawab, dalam hal pelayanan yang kita dapatkan. Tetapi yang terpenting adalah sikap kita terhadap apa yang Allah beri. Itu yang terpenting. Sikap kita itu penting, Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, diperlukan keberanian anak-anak Tuhan. Di dalam mereka memiliki sikap setia dalam perkara kecil sekalipun. Amin. Kita harus setia. Dan orang-orang Kristen harus menjadi teladan di dalam hal ini. Kita tidak hanya tertuju mata kita, fokus kita pada hal yang besar. Tetapi di dalam hal yang kecil, kita harus bisa memiliki keberanian berkata, aku pun juga harus memiliki fokus yang sama. Pengorbanan yang luar biasa, meskipun itu kecil. Karena sesungguhnya bukan soal kecil atau besar. Tuhan yang tahu siapa kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup bijaksana, itu hal yang baik. Tetapi kita juga perlu untuk selalu belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Yang main musik, terus belajar main musik. Yang pelayanan, pemimpin liturgis, atau apapun tugas pelayanan itu, dari kita belajar, Allah akan mendidik kita semakin hari semakin lebih baik. Supaya apa? Potensi kita akan semakin meningkat dalam mengerjakan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita. Selanjutnya lakukanlah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas dan setia pada tugas-tugas yang Allah beri itu kepada kita. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.